Saat ini Tuhan, Engkau hadirkan kepada kami Gembala kami yang setia, Gembala kami yang murah hati, Gembala kami yang selalu melayani, Romo Gunawan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau kirimkan di tengah-tengah kami untuk menambah sukacita kami dan untuk menambahkan iman kami kepadamu. Mari Tuhan berbicaralah, berkata-katalah, pakai anakmu ini, Romo Gunawan sebagai saluran berkat-Mu. Kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat malam, Romo. Apa kabar? Baik, Romo. Sehat semua. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu karena ada masalah pandemi. Hari ini saya diundang oleh Pak Rusli untuk ketemu lagi bersama-sama dalam persekutuan doa Santa Monica. Kalau kita melihat flyer atau poster atau apalagi itu yang dibagikan kepada kita semua, kita melihat ada gambar-gambar merah yang menyala, ada barongsai yang beradu pandang, ada warna merah yang memenuhi poster itu. Lalu di sana ada budaya lokal tempat hadirnya Tuhan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Bapak Ibu semua. Semoga dengan tahun baru yang katanya tahun macan, tahun ini membawa berkat yang lebih banyak, kemakmuran, kesejahteraan, sukacita kepada kita semua. Ya. Kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu, rupa-rupanya tidak banyak perayaan-perayaan Imlek yang ada di negara kita Indonesia ini. Ya. Berkat dari Presiden Gus Dur yang cinta akan pluralisme, maka budaya ini kemudian kita rayakan lagi. Bahkan sekarang hampir banyak gereja yang juga ikut merayakan Imlek atau budaya-budaya yang lain dengan cara-cara yang dirayakan menurut budaya itu. Kalau kita melihat perayaan Ekaristi, rasa-rasanya itu juga asal-usulnya bukan budaya dari Indonesia, ya, dari Italia, dari Roma yang kita bawa sekarang ini. Apalagi kalau mengingat sejarahnya, kalau Bapak Ibu masih ingat, merayakan Ekaristi atau berbicara dalam ibadat memakai bahasa setempat, itu kan belum lama. Saya waktu kecil menjadi putra altar, misdinar, masih mengalami ketika saya harus melayani imam di altar, harus memakai bahasa Latin, bahasa gereja, bahasa untuk seluruh dunia. Saat merayakan Ekaristi dari awal sampai akhir, bahasanya bahasa Latin. Ya. Rupa-rupanya teologi kemudian tumbuh dan berkembang ketika ada Konsili Vatikan yang kedua. Sehingga pada tahun 65, 66, 67
di seluruh dunia berubahlah kondisi dan situasi gereja Katolik. Mulai saat itu kita mulai belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit tentang budaya yang baru dalam gereja Katolik seluruh dunia. Karena mulai saat itu sekitar tahun 66, 67 semua bangsa di dunia, suku-suku apapun boleh merayakan Ekaristi atau Misa Kudus di dalam budaya-budaya masing-masing, di dalam budaya-budaya setempat. Dan juga kitab-kitab suci yang dulunya bahasa Latin, sekarang mulai diterjemahkan, pada saat itu mulai diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa setempat. Masih ingat terjemahan pertama kitab suci dalam bahasa Indonesia tahun 71, itu sangat berbeda bahasanya dengan apa yang kita punya sekarang ini sebagai kitab suci. Lalu ada kitab suci dengan bahasa sehari-hari, kitab suci dengan bahasa anak-anak, dan lain sebagainya. Lalu muncullah budaya-budaya setempat yang sangat memberikan warna di dalam liturgi, di dalam gereja, dalam perayaan Ekaristi, dan dalam segala-galanya. Nah, dengan demikian pada saat itulah perubahan gereja yang sangat drastis. Drastis itu membuat setiap budaya dan setiap tempat dimanapun berada mau menampilkan budaya masing-masing yang diyakini, dipercaya bahwa Allah dan Tuhan Yesus itu hadir di dalamnya, dalam budaya-budaya setempat. Maka perayaan Ekaristi juga ada warna budaya bahasa Jawa misalnya saja. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Ganjuran, itu setiap bulan Juni ada pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Di sana ada satu perayaan Ekaristi yang sangat bernuansa Jawa. Mungkin kita orang Jakarta kadang-kadang nggak ngerti ya, tapi bisa mengira-ira, oh ini namanya Bapa Kami, ini namanya doa Salam Maria dalam bahasa Jawa. Dan kalau kita melihat budaya-budaya itu sangat dekat dan dipengaruhi oleh suasana kerajaan, suasana keraton Jogja yang sangat kental sekali. Ya. Kalau kita mengingat dulu bahasa Jawa, misalnya doa Bapa Kami, itu praktis bahasanya sangat bahasa kerajaan. Ya. Maka ada beberapa orang yang protes, mengapa kok doa Bapa Kami bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu tidak sama dengan kitab suci dalam Injil Matius bab 6 misalnya saja. Khususnya kata dikuduskanlah namamu, kita dimuliakanlah namamu. Apalagi kalau bahasa Jawa, sangat jauh sekali dari terjemahan yang letterlek. Karena apa? Karena disitulah kita merasakan justru kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, itu semakin bisa dihayati dengan sepenuh hati dalam jiwa dan raga kita ketika kita mengalami atau merayakannya di dalam budaya setempat. Kalau saya pulang ke Jawa Tengah, ke Jogja, dan merayakan Ekaristi di sebuah kampung di desa, itu mereka lebih senang memakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena kata-kata Jawa itu sangat kaya sekali untuk
mengungkapkan iman Kristiani. Bahasa Indonesia itu sebetulnya bahasa yang masih sangat terbatas. Kalau bahasa Jawa sangat kaya sekali. Nah, kalau kita kembali melihat posternya ada barongsai, ada dua barongsai yang bertemu. Kita melihat bahwa ini juga sebuah budaya. Budaya yang sekarang ini sangat disenangi oleh banyak orang, juga termasuk orang-orang Katolik di dalam gereja. Karena apa? Dengan mengingat bahwa Tuhan itu kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan juga tidak dibatasi oleh wilayah. Maka kita semua sebagai orang Katolik yang menamakan diri Katolik, Katolik artinya umum, universal, berarti bahwa kehadiran Allah itu juga ada di dalam setiap tempat, bahkan juga dalam setiap budaya. Oleh karena itu, di dalam budaya yang sekarang ini kita rayakan bersama, budaya Imlek, kita juga menghadapi atau merayakan atau bahkan mengimani bahwa di dalam budaya inilah juga Tuhan Yesus yang kita cintai itu hadir di dalam setiap doa-doa kita. Kalau saya sebagai orang Jawa itu pernah juga diundang untuk misa pakai bahasa Jawa, dengan pakaian Jawa, dengan nyanyian Jawa, gamelan Jawa, dan lain sebagainya. Dan orang-orang itu merasa senang dan juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam budaya-budaya kita. Maka sejak zaman itu memang selalu ada perayaan Ekaristi yang disebut inkulturasi. Namun kata inkulturasi seringkali masih dihayati sebagai boleh dikatakan hanya mengalihkan sebuah kebiasaan budaya di dalam Ekaristi. Yang lebih dalam adalah bahwa di dalam budaya apapun juga, dalam budaya Chinese, dalam budaya Flores, dalam budaya Batak, dalam budaya Jawa, Sunda, kita menghayati kehadiran Tuhan yang mengasihi dan mencintai manusia. Nah, sebetulnya kalau kita kembalikan kepada awal mulanya, Tuhan Yesus itu juga hadir di dalam budaya tertentu, bukan? Tuhan Yesus pun hadir di dalam budaya Yahudi. Dan juga pada saat itu ada budaya Yunani di tetangganya. Dan ada juga budaya Romawi. Maka ketika Yesus lahir, itu dia lahir di Bethlehem dalam budaya-budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu mengikuti budaya Taurat Musa. Maka apa yang diperbuat oleh Bunda Maria bersama Santo Yosef ketika mereka menimang-nimang Yesus dan mempersembahkan Yesus ke bait Allah, itu kan budaya Yahudi juga. Ada aturan misalnya umur 8 hari Yesus harus diberi nama, anak-anak itu harus diberi nama, disunat. Pada hari ke-40 harus dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci, yang baru saja kita rayakan 40 hari sesudah Natal, itu jatuh tanggal 2 Februari. Di sana ada satu perayaan yang sungguh-sungguh berlatar belakang budaya Yahudi, budaya Israel. Nanti kita melihat lagi ketika Yesus umur 12 tahun, Yesus harus dipersembahkan kepada
Bapa di dalam bait suci. Nah, itu budaya-budaya yang sudah berlaku sekian abad di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat budaya-budaya Yahudi yang lainnya, hari Paskah, hari perayaan Pondok Daun, itu kan Yesus ikut juga pada waktu itu merayakan di dalam budaya Yahudi, di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan dalam budaya tertentu. Namun sekaligus Yesus juga memberikan pembaharuan di dalam penghayatan imannya di tengah-tengah budaya yang ia jalani. Nah, oleh karena itu, dari peristiwa-peristiwa Yesus yang dia jalani dalam kehidupannya, Yesus pun juga masuk di dalam budaya di mana dia berada. Dan Yesus menghadirkan Allah sendiri di dalam budaya tertentu. Maka ketika orang-orang Kristiani pertama yang berbudaya macam-macam, latar belakangnya, Petrus dan murid yang lain itu punya budaya Yahudi juga. Tetapi ada warna di sana yang dihayati di dalam perjanjian baru, yakni bahwa Yesus hadir di dalam Ekaristi suci dan dalam sakramen yang lain, yang tadinya tidak ada di dalam budaya-budaya Yahudi, budaya Israel. Maka kemudian berkembang ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Nah, kalau kita baru saja merayakan Imlek, tadi saya dikatakan kok nggak pakai baju merah? Imlek itu identik dengan baju merah ya. Tapi yang baju merah juga tidak banyak kayak saya lihat tadi. Mungkin dalam apa yang nyanyi semua merah. Nah, kita masuk di dalam budaya-budaya yang lain. Umat Kristiani yang menghayati kehadiran Yesus itu juga berlatar belakang budaya yang lain. Tidak seperti budaya Yahudi, tetapi budaya yang macam-macam. Maka seperti iman Kristiani yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu universal, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka di dalam budaya apapun juga, ketika kita menghayati Allah yang hadir dalam perjumpaan kita, kita juga menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini dengan caranya masing-masing. Nah, maka seringkali menjadi pertanyaan, apakah budaya-budaya itu boleh kita pakai, boleh kita wujudkan atau tidak? Nah, kalau kita mengingat pernah ke Ganjuran, itu apa yang dibuat di sana? Budaya Jawa sangat kental sekali, dan bagaimana tampilannya, pakaiannya, pakaian Jawa, pakai apa namanya itu, belangkonnya, bahkan perayaan Ekaristi, romonya pernah Bapak Uskup itu merayakan Ekaristi di Ganjuran, itu juga pakaiannya pakai pakaian Jawa. Lalu dupa yang seringkali kita pakai dalam gereja seperti wiruk itu, Romo yang ada di sana, Romo Utomo waktu itu almarhum, itu juga memakai anglo, misalnya anglo itu tempat apa? Tempat bara api yang dibakar, itu bukan seperti wiruk yang digoyang-goyang itu, tetapi pakai anglo, tempat Jawa, budaya Jawa yang ada di sana. Maka yang penting dalam menghayati kehadiran Tuhan itu ini menjadi sarana, sebagai sarana untuk menghayati kehadiran Allah di dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi dirayakan sama dengan yang kita lakukan, namun memakai budaya bahasa Jawa. Kadang-kadang terjemahannya
sangat menyentuh hati kalau pakai bahasa Jawa. Nah, di dalam budaya kita, budaya Imlek, ya, Imlek adalah sesuatu, mungkin nanti kalau saya salah bisa diluruskan, ya, karena saya tidak terlalu menguasai. Budaya Imlek sekarang masuk gereja juga. Kemarin di gereja saya di Pulau Gebang, bisa pakai pakaian Imlek, hiasan Imlek di gereja, dirayakan bersama dalam perayaan Ekaristi tanggal 6 kemarin jam 10 pagi. Lalu di sana saya difoto pakai kasula yang bermotif Imlek, gitu. Ya, berbudaya Chinese. Lalu ada pelampion banyak bertebaran di mana-mana. Ada budaya angpau, lalu jeruknya bermacam-macam di sana, semua mendapat jeruk dan lain sebagainya. Itulah budaya yang mau dimaknai sebagai anugerah dan berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus yang hadir di dalam setiap budaya itu dihayati di dalam kondisi dan situasi serta budaya yang kita punya. Dan seringkali justru dengan budaya yang semacam itu, kita bisa menghayati kehadiran Tuhan yang memberikan berkat kepada kita semua. Salah satu pengalaman yang dicatat dalam sejarah, mungkin Bapak Ibu pasti tahu, Sendang Sono, ya, ziarah tempat Sendang Sono itu adalah sebuah tempat yang dulu sebelum dipakai tempat ziarah Katolik, itu adalah tempat di mana orang-orang Buddha bertapa. Ya. Seringkali dari Borobudur, kalau mau ke Purwokerto atau ke mana Purworejo, itu melewati di situ. Dan disitulah tempat yang sangat angker luar biasa. Tidak banyak orang yang berani lewat di situ. Di situ tempat yang sangat sepi, tempat orang bertapa. Nah, sekarang ini menjadi tempat yang boleh dikatakan dibaptis menjadi tempat ziarahnya orang Katolik. Karena apa? Karena disitulah ada 171 orang yang dibaptis pertama kali di Jawa Tengah. Nah, ada sejarahnya mengapa orang-orang itu mau masuk Katolik. Itu karena apa? Karena perjuangan Romo van Lith. Sebelum Romo van Lith, dari pastor dari Belanda itu datang ke Jawa Tengah, ada dua Romo juga yang datang mewartakan Injil, mewartakan agama Katolik. Tetapi mereka rupa-rupanya tidak berhasil. Karena apa? Karena Romo yang dulu sebelum Romo van Lith itu tidak mempelajari kebudayaan Jawa. Bagaimana perasaan orang Jawa, bagaimana orang itu berbicara dengan budaya Jawa. Sehingga orang tidak terlalu tertarik dengan agama Katolik. Nah, ketika Romo van Lith itu masuk di Muntilan, pertama-tama yang dipelajari adalah budaya Jawa. Maka dengan budaya Jawa itulah gereja Katolik atau iman Kristiani masuk di dalam hati orang-orang Jawa. Sehingga di sana banyak orang dibaptis, akhirnya untuk pertama kalinya dibaptislah orang Katolik di Sendang Sono, lalu tempat Sendang Sono dipakai sebagai kenangan hadirnya gereja Katolik di Jawa Tengah. Nah, rupa-rupanya kita di dalam budaya Imlek itu ada bermacam-macam yang kita lakukan, yang sekarang ini sudah tidak terlalu banyak orang mempersoalkan. Ya. Mungkin dulu ketika pertama kali masuk di dalam gereja, ada orang yang bertanya, apakah ini boleh atau tidak, apakah budaya ini bisa dirayakan di gereja, dan lain sebagainya.
Maka yang kita lihat bukan apa yang terlihat, tetapi makna yang tampak, makna yang diperbuat dalam budaya itu, sehingga berbagai macam cara yang dilakukan itu adalah satu ungkapan tentang iman Kristiani yang menghayati kehadiran Tuhan di dalam budaya kita ini. Maka ketika kita merayakan Ekaristi dengan budaya seperti Imlek, kita juga menghayati nilai terdalam dari iman Kristiani, yakni tentang kasih, tentang berkat Tuhan, tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan, dan lain-lainnya. Itu adalah nilai-nilai kekayaan rohani yang dimiliki oleh umat Kristiani, yang diajarkan oleh Yesus juga. Maka di dalam budaya-budaya kita yang kita punya, kita bisa menghayati juga kasih dan cinta Tuhan yang tampak dan tampil di dalam budaya-budaya kita semua. Misalnya dalam budaya Imlek, kita juga menghayati di situ Tuhan Yesus hadir. Budaya-budaya di seluruh dunia ini kan kita yakini juga ini adalah anugerah dari Tuhan, ya. Bukan hanya sebuah budaya yang diciptakan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak disenangi. Setiap dunia ada budayanya sendiri-sendiri, dan setiap budaya kita menghayati kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di dalam gereja, itu kan juga ada budaya-budaya yang memang masuk dalam gereja. Sebelumnya juga banyak yang berasal dari budaya-budaya sekular. Misalnya saja ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, itu sebelum dibaptis kan kita mendapatkan berkat minyak baptis. Minyak baptis itu dari mana dan tandanya apa artinya? Itu kan juga budaya yang ada di luar gereja Katolik, kemudian dipakai di dalam gereja Katolik. Misalnya waktu itu orang Romawi kalau mau olahraga gulat, gitu, atau boleh dikatakan pertandingan gulat, itu kan semua dikasih minyak supaya tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain atau musuhnya. Nah, itu kemudian budaya dan pemahaman itu diambil di dalam gereja. Ketika kita semua mendapatkan berkat minyak baptis, kita semua mendapatkan berkat dengan intensi supaya kita semua tidak dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Kita dilindungi oleh kuasa kegelapan karena Kristus beserta dengan kita. Nah, kadang-kadang di dalam budaya Chinese ada macam-macam simbol juga, ada jeruk, ada angpau, ada hiu yang seringkali dipakai dan dipertanyakan. Ada orang yang bukan Katolik tidak setuju, orang Katolik bertanya boleh apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat pengalaman dari Paulus, ya, ketika dia mengajar di mana-mana berkeliling, dia juga pernah ditanya, boleh apa enggak? Nah, maka jawabnya adalah, selama itu tidak menjadi batu sandungan bagi imanmu, iman Kristiani, silahkan saja. Ya. Tetapi kalau itu menjadi batu sandungan dan membuat imanmu goyah, ya jangan dilakukan. Untuk apa? Itulah yang kemudian gereja mengadopsi atau
membuka diri untuk sebuah budaya-budaya apapun yang kita punya, supaya dengan cara dan dengan budaya itu kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan secara baik dan benar. Nah, itulah yang mungkin bisa kita cerna dalam kehidupan kita, sehingga budaya yang kita punya bisa kita jalankan dengan tenang dan dengan penuh sukacita. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberikan sesuatu yang baru di dalam budaya. Misalnya dalam budaya Yahudi, Yesus hadir di tengah budaya Yahudi dan memberikan sesuatu yang baru yang seringkali tidak masuk akal. Misalnya dalam budaya yang Yahudi itu ada kata haram dan najis. Lalu Yesus meluruskan bahwa beragama itu juga punya rasio dan punya akal budi. Yang masuk di dalam mulut manusia itu bukan yang najis, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Dengan demikian, dalam gereja Katolik, budaya apapun yang ada di dalam dunia ini tidak pernah ditolak, tetapi diadopsi dan disesuaikan dengan iman Kristiani, sehingga iman Kristiani yang kita punya secara otentik itu kita ungkapkan dan kita wujudkan di dalam budaya setempat. Maka Presiden Soekarno itu dulu pernah mengatakan, kalau kamu menjadi Kristen jangan dibawa budayanya Yahudi. Kalau kamu menjadi Muslim jangan bawa budaya Arab. Tetapi kita membawa inti dari seluruh pengajaran, inti iman Kristiani yang kita bawa, yang kita wujudkan, kita ungkapkan di dalam budaya kita. Budaya Indonesia, budaya Jawa, budaya Batak, budaya apapun, tapi inti yang kita ungkapkan di dalam ibadat adalah Kristus yang mencintai secara universal. Nah, semoga kita semua tidak pernah ragu-ragu lagi di dalam menghayati budaya yang kita punya, yang menjadi kekayaan rohani, dan semoga melalui budaya itu iman kita semakin kuat dan semakin dapat memberikan berkat kepada sesama. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kalau ada Terima kasih Romo Gunawan. pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ya, silakan teman-teman. Berhubung waktunya masih cukup, maka saya berikan kesempatan pada teman-teman mungkin untuk 2 penanya dulu. Secara singkat, mumpung kita bisa bersama-sama dengan Romo Gunawan. Sudah lama sekali tidak bertemu ya dengan Romo. Tadi saya mendapatkan beberapa pemahaman yang baru. Seperti apa? Minyak baptis itu satu. Kemudian satu lagi. Apa suaranya kecil ya? Iya, satu lagi bahwa budaya lokal itu boleh digunakan selama tidak menjadi batu sandungan. Itu Rasul Paulus sendiri yang mengatakan. Iya, mungkin Cisaning mau bertanya? Ya, mau tanya. Oke. Romo, selamat malam Romo Gunawan. Romo, saya pengen tanya karena kemarin di forum saya punya sekolah SMP ya memperdebatkan karena memperlihatkan di dalam Ekaristi ada Romo yang pakai Yosua teh hiyo gitu ya, karena kemarin kan Imlek gitu, jadi dalam Ekaristi itu Romo itu pakai hiyo gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu?
melihatnya di mana? Saya kan kalau ada sesuatu itu kiriman dari teman-teman gitu loh. Ada di forum SMP saya gitu, Romo. Ya, kalau Romonya itu sudah pakai dan sudah dilaksanakan, ya berarti ada sesuatu yang diizinkan ya, tidak pernah dilarang. Ketika saya berada di pernah misa di Klaten, bahkan di desa, ya, ada misa arwah kalau nggak salah, ada jenazahnya di situ. Itu hiu itu malah dipakai sama orang Jawa semua. Waktu di situ nggak ada orang Chinese-nya, tapi malah ditancapkan di depan jenazah itu banyak sekali hiu yang dibakar itu ya. Ya. Loh, ketika saya tanya kepada yang punya rumah sama orang-orang, kamu tahu artinya nggak yuk? Nggak tahu Romo, pokoknya biar wangi aja lah ruangannya gitu. Ya, jadi kalau tadi itu tidak pernah menjadi batu sandungan bagi teman-teman, ya silahkan saja. Tapi ketika ada orang yang memberontak, misalnya di dalam satu pertemuan itu ada makan besar, itu lalu di situ ada orang yang tidak makan babi, tapi kita menyediakan babi, ya hati-hati. Itu aja. Tapi bagi kita babi kan juga enak, bagi orang lain tidak. Ketika itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, juga hiu, bagi saya tidak apa-apa. Tetap iman kita pada Tuhan ya. Tetap. Jadi alat itu kita pakai sebagai sebuah sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mungkin bahasa gereja universalnya adalah wiruk. Wiruk itu kan dipakai di dalam peristiwa atau perayaan besar. Itu melambangkan kemuliaan Allah yang hadir. Ya, kalau itu kita hayati seperti itu, kita boleh saja. Nah, sejarahnya adalah apa? Kemarin kita membaca atau tadi pagi ya, ketika Raja Salomo itu membangun bait suci untuk pertama kali, yang merencanakan adalah Raja Daud. Tetapi yang sempat membangun adalah Sulaiman atau Salomo. Apa yang terjadi ketika bait suci itu diresmikan, digambarkan di sana kemuliaan Allah hadir di dalam tempat itu berupa apa? Berupa asap yang meliputi seluruh ruangan bait suci. Ya, itu kan wiruk, itu kan bagi kita semua dengan cara yang lain itu seperti hiu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Romo. Baik, satu lagi. Iya. Cukup jelas ya, Ci Saning ya. Erik tuh, Pak. Sekarang jadi jelas, Pak. Iya. Itu Erik. Ya, Brother Erik, silakan. Jadi pertanyaan sama Ci Saning, jadi sudah itu jelas. Berarti dapat juga dong kirimannya. Ya, hanya dua orang terjelasi. Itu sudah berkali-kali ditanyakan sejak dari dahulu. Iya, iya. Tiap kali ada pertemuan selalu ada yang menanyakan. Iya, Mo. Karena memang ada di dalam gereja, kita kan bukan hanya gereja Katolik yang ada di Indonesia ini. Macam-macam gereja yang kadang-kadang gereja yang satu dengan yang lain ada penghayatan yang berbeda. Misalnya ada orang gereja Kristen yang mempunyai pendapat yang berbeda, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti semua sama kan berarti gereja Kristen semua gitu. Iya, betul. Misalnya di dalam beberapa ajaran Katolik saja itu juga berbeda. Misalnya
Ada pengakuan dosa di dalam gereja Katolik, di gereja Kristen nggak ada. Mengapa? Ada yang bertanya, kenapa kok mengaku dosa sama manusia? Ya. Ada orang yang mendoakan arwah, nggak boleh. Kita orang Katolik biasa itu merayakan Ekaristi untuk mengenang doa-doa atau mendoakan saudara kita yang dipanggil Tuhan. Ya. Jadi ada alasan-alasan yang kita bisa kemukakan, mungkin orang lain tidak mempunyai alasan seperti yang kita punya. Ya, nggak apa-apa. Maka perbedaan itu justru memperkaya kita semua. Kalau kita punya alasan untuk berbuat sesuatu cara kita dan tidak disetujui oleh gereja yang lain, ya nggak apa-apa kan? Dan banyak hal itu tidak disetujui, misalnya saja ada orang yang mengatakan yang sangat ekstrim, orang mati kok didoakan, kenapa? Kan itu urusan Tuhan, katanya seperti itu. Nah, kita semua kan pun mempunyai penghayatan dan iman akan Kristus Sang Juru Selamat yang kita rayakan saat kita semua merayakan atau mendoakan orang yang meninggal. Gitu. Jadi yang ajaran Saya mau nanya, boleh kamu? Ya. Ya, Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Monggo. Nah, saya mau menanya, kalau kita menonton atau menyaksikan pertunjukan-pertunjukan budaya lain yang sifatnya mengandung magic atau mengandung kemujizatan-kemujizatan seperti kebal atau apa, itu dosa nggak, Pak? Iya, yang penting kita kalau yang kita tonton itu berlawanan dengan agama Kristen, kita harus hati-hati. Gitu, Jangan sampai kita kemudian terpengaruh lalu meninggalkan iman kita. Tapi kalau iman kita sudah kuat, kita masuk di dalam dunia orang kadrun pun nggak apa-apa. Ya. Orang yang radikal pun kita hadapi. Dulu ada seorang anak muda, ya, biasanya kalau ada orang-orang saksi Yehova itu datang ke rumah-rumah, ada yang hanyut ya, ada yang kemudian terbawa, lalu bahkan menyalahkan agama Katolik. Tapi ada seorang anak muda, belum nikah, dia mahasiswa, didatangi, dihadapi sama dia, dihadapi dan selalu dijawab, kembali dipertanyakan sampai orang itu, yang datang itu nggak bisa lagi berbicara. Akhirnya dia pergi. Maka motivasinya tergantung dari kita. Ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita piknik gitu ke suatu lokasi daerah, terus pertunjukannya magic semua gitu, sebaiknya nonton atau jangan? Nonton aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada sesuatu yang justru menguatkan iman kita. Ya, karena iman itu menjadi kuat seringkali di dalam tantangan. Ya, kalau tantangan itu terlalu kuat dan kita hancur, hati-hati juga. Ya. Tetapi kalau kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, seperti Tuhan Yesus, fondasinya kan kuat sekali, sehingga menghadapi orang-orang Farisi dan Saduki yang akan membunuh dia, dia tetap tenang aja, maju saja. Terima kasih ya, Mo. Tidak terpengaruh. Iya. Saya Dari pernah Ya, juga gimana, Pak? mendapatkan itu loh, Pak. Kemarin itu belum lama, kira-kira bulan Mei. Sekarang sudah Februari ya. Saya ditelepon oleh satu keluarga. Ya. Satu keluarga itu punya anak 4. Anaknya yang terakhir itu umur 10 tahun. Lalu bulan Januari, sebelum bulan Mei itu, setahun yang lalu, itu ibunya meninggal karena sakit. Lalu apa yang terjadi? Keluarga itu menceritakan bahwa anaknya yang terakhir, yang umur 10 tahun masih polos itu,
sering kesurupan. Sering kesurupan, teriak-teriak, matanya mendelik-mendelik, badannya kuat sekali, padahal masih anak-anak, masih 10 tahun. Lalu dia telepon saya, Romo, gimana ini anak saya kok seperti ini? Omnya juga menceritakan, omnya kebetulan prodiakon di gereja. Lalu cerita, tolong Romo bantu doa. Ya, terus saya dijemput sama ketua lingkungan, datang ke rumah itu. Kalau pas tidak kesurupan, itu anaknya riang sekali, lincah sekali, dan tidak pernah aneh seperti itu. Tetapi begitu ada kesurupan, dan itu sering kesurupannya itu dia ya seperti orang yang teriak-teriak, lalu kekuatannya luar biasa, dan dia mau keluar dari rumah dan lain sebagainya. Lalu ayahnya itu khawatir sekali karena ayahnya kan sekarang bekerja sendirian, ibunya meninggal. Sehingga anak itu seringkali dijaga gantian sama tantenya, sama omnya yang rumahnya dekat situ. Lalu saya datang, saya juga bingung mau diapain ya, nah ini belum punya ide apapun ya, sudah. Tapi waktu saya datang ke rumah, anaknya lagi pas nggak kesurupan. Lalu malam-malam saya datang jam 7:30, terus saya kumpulkan sama keluarga besar, sama omnya tante, kira-kira waktu itu sekitar ada 15 orang lah kumpul di rumah itu. Lalu saya ajak doa rosario, yuk kita doa rosario, mohon berkat Tuhan, dan mohon doa Bunda Maria. Nah sudah, anaknya juga ikut mimpin rosario. Salam Maria penuh rahmat, terus urut, seperti rosario lingkungan itu. Lalu doa litani dan lain-lainnya. Pas kita semua lagi berdoa, itu terjadi hujan deras sekali. Sampai saya tidak bisa pulang. Saya hampir jam 10 nggak bisa pulang. Tapi karena sudah malam ya terpaksa saya keluar dari rumahnya itu, hujannya bukan main. Lalu masuk ke mobilnya ketua lingkungan. Begitu keluar dari situ sampai ke rumah ketua lingkungan, saya mampir karena anaknya ketua lingkungan mau ketemu saya juga. Itu terang, tidak hujan lagi. Sehingga dari ketua lingkungan saya kemudian pulang. Lalu setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya tanya kepada orang tuanya dan kepada omnya, kepada ketua lingkungannya, gimana anak itu? Sejak doa rosario itu sudah tidak kumat lagi, bayangkan itu. Ya. Jadi apa artinya sebuah magic? Kita juga punya magic ternyata ya Pak. Yaitu doa rosario kita. Kita ternyata punya senjata. Doa rosario membuat kita semua bisa tenang. Dan itu bukan hanya pengalaman kita pada zaman ini. Sejak zaman dulu, budaya rosario yang kita pakai untuk doa, itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Ya. Kita sungguh berdoa yang diulang-ulang. Doa yang diulang-ulang itu kan namanya doa semacam doa rosario. Doa yang diulang-ulang. Karena setiap budaya, dimanapun kita berada, ada doa yang selalu diulang-ulang. Yang diyakini doa yang diulang itu sakti luar biasa. Kira-kira itu Pak. Jadi magic bukan hanya magic yang jangan-jangan kita tidak tahu, tetapi kita juga punya magic dalam arti tertentu ya. Dalam iman, kita semua mempunyai keyakinan. Jadi kita tidak usah menghindar ya, kalau misalnya waktu kita jalan-jalan tuh menonton pertunjukan-pertunjukan di yang mengandung magic begitu. Iya, kalau kita pergi aja. Kalau magic uang 1.000 bisa jadi 100.000 ya lumayan boleh.
Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo.大家